Yas'alunaka 'anil mahid. Mahidnya nggak pakai kol-kola. Iya. Sama surat itu tadlil. Do itu jangan dikol-kolain, ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Jadi anil mahid do, ya. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Merekanya berarti para sahabat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu sahabat? Orang yang hidup sempat ketemu Rasulullah, itu namanya sahabat. Tabi'in itu orang yang ngikutin sahabat, namanya tabi'in. Kemudian tabi'in adalah orang yang ngikutin tabi'in. Jadi keturunan ketiga atau keempat itu. Pertama sahabat seangkatan nama Nabi, kemudian turunan kedua adalah tabi'in ngikutin sahabat tapi nggak ketemu Nabi, ya. Jadi ada sahabat yang sampai bertemu tabi'in, ada yang enggak, karena sahabat ada yang meninggal sebelum Nabi wafat, ya. Berarti sahabat tidak bertemu tabi'in. Nah kemudian ada tabi'in, kemudian tabi'in itu mengajarkan lagi kepada tabi'in, pengikut daripada tabi'in, ya. Nah yang bertanya kepada Nabi adalah para sahabat di saat Nabi masih ada, tentang anil mahid, tentang haid, tentang darah haid, ya. Qul huwa ada, katakanlah bahwa huwanya kembali ke haid tadi, ke darah haid tadi. Darah haid itu adzan. Adzan itu artinya penyakit, atau darah haid itu mengandung penyakit, ya. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhilah atau jangan digauli, maksudnya jangan dijauhi deketin mah boleh. Jadi jangan digauli wanita yang sedang dalam keadaan haid, ya. Ya, jangan jauhi. Wala taqrabuhunna, jangan digauli. Taqrabu ini deketin, tapi artinya bukan deketin doang maksudnya, ya. Wala taqrabuhunna, jangan kau gauli dia, ya. Gauli dalam maksudnya hubungan biologis, ya. Hatta yathurna, sampai dia bersih, ya. Makanya disebutnya bersih. Kalau orang sini dulu nyebutnya gua lagi kotoran gitu, ya. Nah, jadi emang darah haid itu kotor. Nanti kalau udah nggak haid lagi, udah kering, udah nggak keluar, namanya udah bersih. Tapi ya mandi dulu. Kalau belum mandi belum bersih, ya. Faida tatoharna, apabila dia istri kita itu telah bersih, fa'tuhunna, maka datangilah dia untuk melakukan hubungan badan, maksudnya, ya. Min haitsu amarakumullah, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kamu lakukan terhadapnya, min haitsu, dari manapun, ya. Tapi kan walaupun dari manapun juga itunya menjelas di situ, ya. Ya jadi mau posisinya bagaimana kayak, yang penting di situ masuknya begitu tuh, ya. Gayanya terserah, ya. Jadi ini karena ada yang nanya masuk di lubang yang lain boleh nggak boleh, ya. Apalagi nggak muat soalnya, ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang kembali, maksudnya kembali. Kalau kemarin mungkin sebelum nanya masih salah, masih suka udah kering kepepet, udah head dah gue pakai baik misalnya gitu. Sekarang jangan lagi, gitu maksudnya. Yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Karena menjauhi wanita yang sedang haid berarti kita sedang membersihkan diri, termasuk orang-orang yang mutatahhirin. Nisa'ukum harthul lakum. Ini istilahnya sangat indah ini.
istri-istrimu adalah harsul lakum, ladang bagi kalian. Harsun itu ladang, ya, ladang sawah, tempat bercocok tanam. Makanya bini saya kalau ngomong, ayo bang, ya kita bercocok tanam, begitu dia ngomong. Karena kita punya paculnya, dia punya sawahnya, begitu maksudnya. Iya. Jadi tanah sawah tanah yang cemok-cemok itu antara sawah, antara tanah darat sama tanah itu ya, itu ya. Faktu haltakum annasitum, maka datangilah sawah ladangmu itu, ya, annasitum sesuka hati. Itu tadi, bagaimana kayak yang penting, nah, gitu. Jadi udah hak kita, milik kita, jangan sampai digarap sama orang lain. Wa qaddimu li anfusikum, dan lakukanlah perbuatan untuk dirimu. Perbuatan ya perbuatan itu maksudnya, ya. Perbuatan wa qaddimu. Tapi qaddimu juga bisa berarti nanti ada tepakannya. Karena orang yang melakukan hubungan biologis biasanya pengen punya anak, itu tepaknya tuh, bekasnya. Ya. Di anfusikum, yang nantinya jadi milikmu anak itu, keturunan itu jadi titipan buat kita, bukan sejatinya bukan milik kita juga sih ya, jadinya nanti bernasab ke kita ketika sudah terlahir anak. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annakum mulaku, sesungguhnya bahwasanya kalian mulaku, akan melakukan pertemuan dengan Allah. Jadi perlunya kita bertakwa, karena kita nanti kelak akan bertemu dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan. Ya, tapi kalau dalam bahasa sufinya ini mulakuh itu, ya, wattaqullah, sadarilah bahwasanya Allah itu senantiasa ada, dan ketika kamu melakukan hubungan dengan istrimu, sebenarnya engkau sedang bertemu dengannya, karena kan istri kita wa min ayatihi juga, ya, gitulah. Dia adalah percikan Allah juga seperti itu. Jadi dimanapun kita senantiasa bertemu Allah, maka lakukan dengan sebaik-baiknya, karena kita lagi berhubungan sama Allah, melakukan tugas dari Allah. Jadi kerja apapun kita harus merasa kita sedang bertemu dengannya, sehingga kita melakukan hal-hal yang dibolehkan, tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Ya, wabasyir, mulai jangan salah lobang. Wabasyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang beriman. Ini kayaknya tentang yang lain, tapi ini sebetulnya juga masih dalam hubungan antara suami dan istri. Wala taj'alullaha urdatan li aimanikum, janganlah engkau jadikan nama Allah urdatan li aimanikum, sebagai penghalang bagi sumpahmu, ya. Jadi janganlah sumpah yang kamu lakukan dengan nama Allah menjadi penghalang, maksudnya gitu. Penghalang untuk apa? Antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Untuk membiarkan, melakukan tabarru itu pembiaran, melakukan pembiaran terhadap ketakwaan, dan untuk melakukan perbaikan atau melakukan hubungan baik terhadap sesama manusia. Wallahu sami'un alim. Maksudnya begini, mungkin kita pernah ngomong setelah kita misalnya kita pernah nolongin orang, suami istri ribut, terus tapi kemudian kita malah jadi apa namanya ya, jadi disalahin. Kita sumpah, gue demi Allah besok-besok dia ribut lagi, gue bakalan pisahin, begitu ya. Itu kan sumpahnya demi Allah, dan boleh, dan sebenarnya boleh kita nggak nyampurin urusan orang. Tapi ketika dia ribut lagi, kalau gue pisahin bisa mati nih bocah. Boleh kita melanggar sumpah itu meskipun udah demi Allah. Tapi kalau kita dalam rangka watuslihu bainan nas, untuk memperbaiki hubungan manusia, untuk supaya terjadi kemaslahatan yang lebih besar, maka sumpah yang udah demi Allah pun boleh kita langgar, gugur.
sifatnya begitu ya, seperti itu. Ini contohnya, karena ini dalam hubungan suami istri ya. Allahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, bahkan ya, kalau terjadi misalnya kita karena lagi kesal dikit sama bini kan suka, udah gue orang pengen sama lu lagi, misalnya begitu ya, orang pengen berhubungan sama lu lagi, pengen tidur bareng sama lu lagi misalnya, itu kan sumpah yang kadang-kadang cuma supaya buat iya, bukan serius. Nah, ini ayatnya yang ini, la yu'akhidzukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak menyiksa, tidak mengazab orang-orang yang sumpahnya cuman lagu itu main-main doang. Ya, main-main doang. Dari hatinya mah masih demen sama bininya, cuman lagi ngambek mulu. Udah dah, gue pengen sama lu gitu misalnya. Padahal dia kan halal. Jadi mengharamkan yang halal kan nggak boleh. Berarti kita menganggap istri kita haram. Gua haram tidur sama lu lagi misalnya gitu. Tapi cuma sekedar supaya dia jadi baik misalnya, jadi nurut. Itu juga tidak dihitung sebagai sumpah. Jadi boleh dilanggar. Ya. Walaki yu'akhidzukum bima kasabat qulubikum. Allah hanya mengazab, menyiksa atau memberikan balasan atau memberikan nilai buruk kalau orang yang bersumpah dan benar-benar dari hatinya. Udah demen, udah serius dari hati, demi Allah gue mau bercerai sama lu misalnya, kalau gue mau pisah ranjang dulu gitu. Nah itu baru, jadi yang sumpah yang dari hati yang diterima sama Allah mah, meskipun sumpahnya mungkin terpaksa demi Allah, seperti orang yang dipaksa bersumpah. Orang yang dalam perang mungkin dipaksa bersumpah untuk apa ya, itu enggak dalam tekanan, terpaksa demi Allah. Nah, gitu. Iya, kalau nurut, iya nurut, enggak ya. Jadi Allah ya walaki yu'akhidukumullah walaki yu'ahidukum bima kasabat qulubukum. Kalau perbuatan itu memang benar-benar dari hati, maka itu yang akan dicatat sebagai pelanggaran kalau dilanggar. Ya. Allahu ghafurun halim. Allah Maha Pemaaf, Pengampun, lagi Maha Penyantun. Nah, ini juga ada sumpah juga nih. Lilladzina yu'luna min nisaihim. Tarabbusu ya. Tarabbusu arba'ati ashhur. Bagi suami lilladzina yu'luna, yang mengila itu bersumpah untuk tidak menggauli bininya. Ini mas serius ini mah. Ya. Itu tarabbusu arba'ati ashhur. Itu nggak boleh lebih dari 4 bulan. Artinya setelah 4 bulan harus dijelasin mau rujuk apa mau cerai, begitu maksudnya. Jangan menjadikan orang kagak dipakai-pakai, tapi juga orang dicerai-cerain. Ya, sementara dia kan butuh, begitu maksudnya, butuh kasih sayang, butuh segalanya. Jadi membuat, kalau dalam surat An-Nisa ayat 129, menjadikan wanita seperti kalmu allaqah, seperti barang gantungan. Baju kalau kita gantung dipakai kagak, disetrika kagak, dicuci kagak, dipakai dikasih orang boleh. Ya, mendingan kasih orang, begitu maksudnya. Jadi kalau emang udah 4 bulan harus diberi ketegasan, mau cerai ya cerai yang benar, supaya dia bisa menentukan pilihannya ke depan. Kalau emang mau dirujuk ya rujuk. Tapi kalau rujuk berarti dia harus membayar kifarat. Ya. Kifaratnya dijelaskan di dalam fikih biasanya. Ada yang puasa 3 hari berturut-turut ya Mil ya. Puasa 3 hari berturut-turut tanpa ada bolong maksudnya. Dia baru puasa sehari, mertua datang lakukan kita puasa baik, batal gitu. Jadi puasa 3 hari berturut-turut itu tidak boleh ada jedanya, Senin, Selasa, Rabu. Nah, setelah 4 bulan, fa'in fa'u, kalau dia mau balik lagi, rujuk maksudnya ya, fa'innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi tadi syaratnya harus bayar tadi karena dia udah bersumpah, ya, bersumpah untuk tidak menggauli istrinya.
itu harus dibayar kifaratnya. Termasuk kifarat juga memberi makan fakir miskin, ya. Wa in azamut tolak, kalau udah berketetapan hati untuk nyerahin, ya, fa innallaha sami'un alim. Ya kalau udah berketetapan hati, udah dah orang bisa bener lagi nih bini gue udah 4 bulan gue biarin juga begitu bae, nyendrulung bae, malah jalan-jalan mulu sama yang lain gitu ya. Ya udah dicariin beda gitu ya. Ya fa innallaha sami'un alim. Ya, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jadi keputusan kita juga Allah maklumin, karena kita juga tidak bisa tidak bisa mengatur orang lain, termasuk istri kita kadang-kadang gitu ya. Wal mutallaqat, dan bagi wanita-wanita yang diceraikan, yang janda berarti ya, yang diceraikan, yang ditalak, yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dia harus menahan dirinya selama 3 kali bersih. Berarti 4 bulan, 3 bulan 10 hari lah. 4 bulan. Kali ini sebetulnya dalam rangka kalau emang ada janinnya, ada perbuatan lakinya di dalam perutnya, di rahimnya, itu nanti akan ketahuan. Karena kadang-kadang habis berhubungan bisa jadi mens, tapi setelah itu nggak men bisa, dan itu jadi. Ada juga yang men terus tapi ternyata jadi juga. Nah tapi kalau udah 3 bulan lebih mah udah keruget biasanya, ya kan? Karena 4 bulan kan ya, 3 kali bersih kan 4 bulanan. Udah mulai keruget, ternyata ada bayi ini, berarti bayi laki gue yang kemarin. Nah gitu maksudnya. Karena ini ayatnya terusannya begitu ya. Nunggu 3 bulan 3 kali bersih itu maksudnya apa? Wala yahillu lahunna, tidak boleh dia atau tidak halal bagi si wanita yang ditalak tadi, ayyaktumna, untuk menyembunyikan ma khalaqallah, apa yang Allah ciptakan, fi arhamihinna, yang ada di dalam rahimnya. Ya, jadi dengan 3 kali bersih diyakini tidak akan ada nanti kalau ada bayi ketahuan berarti anak lakinya yang kemarin yang dicerai. Kalau mau cerai ya cerai, tapi anak laki ini bin bapaknya yang kemarin, bukan bin bapaknya yang baru. Ya apalagi kalau nggak langsung kawin, tapi bisa jadi dari orang lain juga sih ya. Ya, jadi menunggu 3 kali bersih itu maksudnya itu untuk menjaga supaya dia tidak menyembunyikan bahwa di dalam rahimnya ada janin titisan dari istrinya, ada dari suaminya, gitu maksudnya. Nah, itu maksud dari menunggu 3 kali bersih tadi ya, bukan dalam rangka supaya dia orang bisa kawin lagi dulu, orang kawin buru-buru misalnya, bukan dalam rangka itu, supaya dia kalau emang benar-benar ternyata di dalam perutnya ada janin, maka ini jelas janin si suaminya, mungkin keputusannya akan berubah. Bisa jadi rujukan begitu ya. Nah, ya. In kunna yu'minu, itu maksudnya hal itu dilakukan oleh wanita-wanita yang in kunna yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jika wanita itu adalah wanita yang beriman kepada Allah, taat dengan aturan ini, dan takut dengan pertanggungjawaban di hari akhirat. Jadi ini sebenarnya satu kalimat tadi ya. Ya, bagi wanita-wanita yang diceraikan, ya kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dia nggak boleh menyembunyikan apa yang ada di dalam perutnya, ya. Kalau ternyata dalam perutnya ada yang Allah ciptakan, yaitu janin tadi. Wa bu'ulatuhunna ahakku, dan suaminya, walaupun udah rada-rada mantan ini kan, udah talak ya. Jadi tetap masih suaminya. Wa bu'ulatuhunna ahakku, si suaminya lebih berhak terhadap itu si janin, dan berhak juga menentukan mau rujuk atau kagak gitu ya. Ahakku biroddihinna fi dzalika, untuk merujuk, rodi ini balik maksudnya, untuk balik lagi dengan si wanita yang udah diceraikan itu. Si suami lebih punya hak untuk menentukan, karena lu ternyata hamil, ya udah orang jadi cerai, kita rujuk lagi gitu maksudnya.
Si suami boleh menentukan itu. Ahakku, dia lebih berhak. In arodu islaha, jika mereka berdua laki dan bini itu pengen supaya terjadi sesuatu yang lebih maslahat, supaya ini bocah terlahir ada babanya ada emaknya, begitu maksudnya. Ya kan demi ke depan juga perjalanan keluarga. Bisa jadi dengan begitu akhirnya nggak jadi cerai, rukun sampai tua gitu maksudnya. Walahunna, dan bukan cuma suaminya sebetulnya yang punya hak. Makanya sekarang ada istilah wanita juga boleh menggugat cerai. Ya Pamil ya. Kalau dia udah udah kesal banget sama lakinya, dia boleh mengajukan ke pengadilan menggugat cerai suami. Ya, makanya di sini walahunna, dan bagi si perempuan, si istri itu mislul ladzi alaihin nabil ma'ruf, mislul ladzi, sama punya hak juga alaihin nabil ma'ruf, yang semuanya adalah dalam rangka dan dalam tujuan baik. Si istri pun mungkin karena suaminya udah ogah banget, tapi dia mungkin meminta pertimbangan, datang ke lakinya, datang ke mertuanya, Pak ini di perut saya biar bagaimana, ini janinnya abang, terus kalau anak saya lahir ya kudu ada bapaknya, kan begitu. Nah itu juga, jadi dia mungkin tidak bisa menentukan, tapi dia bisa minta pertimbangan, bisa ke orang tuanya, bisa ke suaminya langsung, bisa ke orang tua antara berdua ya, mertua dan orang tua, bisa juga ke pengadilan. Kalau sekarang pengadilan agama mengadukan halnya ke pengadilan agama supaya nanti bisa dipertemukan. Ya kalau orang KUA biasanya kalau orang bicara kalau bisa disusah-susahin ya. Ya kalau orang nikah kudu buru-buru. Ya Pamil. Jadi kalau orang mau bicara kalau bisa mah dikasih buat pertimbangan-pertimbangan supaya jangan jadi cerai. Ya bisa jadi dengan anaknya ternyata, istrinya ternyata lagi hamil, cerainya nggak jadi. Ya. Walir rijali alaihinna darajah. Ya, meskipun bagi laki-laki punya derajat yang lebih yang lebih di atas perempuan. Ya. Alaihinna, di atasnya, di atas si perempuan. Lirrijal, bagi laki-laki, alaihinna, di atas si perempuan, darajah, derajatnya, artinya keputusan tetap ada di laki. Si istri hanya bisa mengadukan halnya ke orang tua atau minta pengertian si suami, atau bisa minta dengan mediasi ustadz, Pak Amil, KUA dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi tetap keputusannya berarti tetap ada di suaminya, sehingga cerai apa kagaknya mah gitu. Karena derajatnya laki-laki yang menentukan. Wallahu azizun hakim. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha Perkasa artinya Allah tidak bisa dikalahkan, aturannya jangan pakai aturan sendiri. Tapi aturan yang Allah berikan untuk kita sebetulnya juga ada hikmahnya, ada kebijaksanaannya, ada hal-hal yang membuat kebaikan buat diri kita. Ya, tambahan sebagai penutup itu ada ayat 29 surat An-Nisa. Ya, ini tentang orang yang udah punya bini lebih dari satu. Ya. Kalau ayat tentang ayat 3-nya makan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah gitu ya. Kan boleh nikah 1, 2, 3, 4, tapi di ujung ayatnya fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kalau kamu takut nggak bisa adil maka satu aja. Ya. Ayat 129 An-Nisa juga walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Ya, tidak mungkin kamu bisa berbuat adil di antara istri-istrimu yang lebih dari satu itu. Makanya ada orang yang menganggap sebetulnya poligami itu nggak boleh, ya karena tadi persyaratan poligami adalah kalau bisa adil. Tapi ayat 129 ini menyatakan tidak mungkin kamu bisa adil. Itu. Maka dengan pemahaman ayat 3 dan ayat 129 ada yang menganggap sebenarnya poligami itu tidak boleh. Ya. Karena Nabi juga kan istrinya banyak setelah bini pertamanya gak ada. Iya.
Iya, dan Nabi mah beda. Ya, kalau kita mah jangankan Nabi dah Roma Irama aja, kalau Roma Irama kawin sama orang Pondok Serap, orang Pondok Serap bangga Pondok Serap, ya kan? Nah kalau kita coba menambah kesulitan malah. Ya, jadi yang dikawinin bangga, mertuanya bangga, bahkan kampung tempat mertua kita bangga. Karena apa? Ya, orang artis yang ngawinin, apalagi Nabi begitu ya. Dan kebanyakan juga yang dikawinin, yang dinikahi Nabi itu adalah orang-orang yang tua-tua, yang janda-janda, atau dalam rangka melakukan persahabatan, seperti dari Bani Mustalik itu ada Juwairiyah namanya, karena ditawan banyak, akhirnya dengan pernikahan Juwairiyah dengan Nabi Muhammad, akhirnya ada alasan, masa besan Nabi kita tahan, ini udah dilepas ke pasir. Jadi untuk kebaikan kalau Nabi mah kawinnya, kalau kita mah buat nafsu kita ya. Nah, jadi tidak akan mungkin kita bisa berbuat adil ya, walau harostum, walaupun kamu pengen banget untuk berbuat adil ya. Fala tamilu kullal maili, tidak boleh ya, maka janganlah kamu cenderung kullal maili, kepada satu atau salah satu atau sebagian dari istri-istri kamu ya. Jangan istri tiga, yang tiga mau diakrabin, buat yang satu mau orang di sapa-sapa, orang datang-datang, itu nggak boleh ya. Jangan sampai kecenderungan itu terjadi ya. Fatadaruha kal mu'allaqani, maksud saya, sehingga yang enggak di open itu fatadaruha, kamu lepas, kamu biarkan, kamu ora openin kal mu'allaqah, sebagaimana barang gantungan. Kal mu'allaqah itu barang gantungan ya. Tadi saya mau ya tadi ya, jadi kalau emang udah begitu mending diceraikan supaya dia tidak jadi barang gantungan, jadi dimiliki orang lain ya, seperti itu. Itu tambahan aja, itu tambahan supaya kita mikir lagi kalau mau poligami ya. Jadi poligami aja begitu, asal adil ya. Adil. Mungkin itu saja ya, cukup ya. Mudah-mudahan kita minggu depan ketemu lagi dalam kebaikan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu terbimbing untuk senantiasa berfastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat baik dalam kapasitas sebagai apapun, dan mungkin sekecil apapun, kalau bisa berbuat baik kita terus berbuat baik setiap saat. Demikian, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk tambah kita memahami ayatnya, mudah-mudahan bisa dihafalkan, sehingga kalau apa nanti ketika baca dalam sholat kebayang itu artinya ya, kebayang maksud yang kita baca itu apa. Banyak maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.